semuanya, perkenalkan saya Habel Arjunta Tarigan, saya dari Teknik Elektro kelas A. Di sini saya akan mengerjakan tugas ataupun UTS yang dimana implementasi binary search dan menguji linear dan binary search. Oke, yang pertama kita mengimplementasikan binary search. Di sini saya sudah punya codingannya, jadi mari kita bahas. Di sini ada binary search, yaitu yang akan dicari ada name list, target name, low dan high. Jika low lebih besar high, maka return min 1 ini jika untuk target yang tidak ditemukan. Nah, untuk mencari nilai tengahnya itu, kalau ditambah nilai high itu dibagi dua. Nah, jadi binary search ini dia akan membagi data menjadi dua hingga ataupun sampai menemukan data yang kita cari. Nah, di sini ada ini codingan untuk target ditemukan, ini untuk codingan mencari dari kiri, kemudian ini mencari dari kanan, dan kemudian ini ada contoh penggunaannya. Oke. Di sini saya menggunakan NIM ya, NIM yang berurut mulai dari 333 22 40 121, 333 22 40 122 dan seterusnya. Nah, di sini target NIM-nya itu saya akan mencari NIM saya yaitu 333 22 40 121. Oke, dan kita minta dia akan menghasilkan binary search dengan NIM list dan target NIM. Nah, jika hasilnya itu ditemukan, maka digunakan codingan ini dan kecuali NIM tidak ditemukan. Oke, langsung saja kita coba. Target NIM-nya 333 22 40 121. Kita run di sini. Nah, NIM 333 22 41 21 ditemukan pada indeks 0. Nah, seumpama kita ganti di sini semisalnya 27. Kita coba run. Nah, maka NIM 333 22 40 127 ditemukan di indeks 6. Nah, semisal kita coba 129, maka NIM 333 22 40 129 tidak ditemukan karena NIM listnya hanya sampai 127 saja, teman-teman. Jadi itulah secara singkat mengenai implementasi binary search secara rekursif. Oke, selanjutnya di sini ada uji linear dan binary. Di sini kita akan mengetahui atau mencari perbedaan antara menguji linear dan binary search. Yang mana sih yang lebih efisien? Nah, oke, yang pertama itu sini saya sudah punya codingannya. Ini fungsinya untuk mengimpor angka random ya. Di sini ada import waktu untuk mencari waktu data. Oke, di sini codingan linear search. Ada array, ada target, ada index, ada value, ada if value target juga, ada return index, return min 1. Nah, ini untuk codingan linear search. Kemudian ini untuk binary search. Bisa dilihat ya perbedaan codingannya juga. Selanjutnya ada dev test. Ada dev test algoritma yang mana ada data size dan target yang mau kita cari nanti. Oke, ini codingannya for size in data size. Nah, ini ini hasil kumpulan data acak untuk pencarian linear. Nah, linear datanya random, radiannya itu saya masukin 1 sampai berapa nih? 1 2 100.000 ya. For underscore itu insign atau size. Untuk pencarian biner kita memerlukan data yang diurutkan. Nah, jadi maka dari itu datanya ini sudah terurut, teman-teman, untuk yang binary search. Nah, untuk pencarian linear, nah kita menggunakan uji pencarian linear, start time, dan hasil linear resultnya, linear datanya, target value-nya, dan sini ada linear time ataupun waktu untuk mencari data tersebut, teman-teman. Ini juga ada biner ya, sama ya. Nah,
Ini untuk hasil runnya nanti, dimana kalau misalnya linear search itu ditemukan pada indeks berapa di linear result dan waktu untuk menemukannya dalam satuan detik. Di sini ada 6F, maksudnya itu disederhanakan menjadi 6 di belakang koma. Ya teman-teman, 6 di belakang koma angkanya nanti dalam satuan second. Oke, semisalnya ini, kalau ini untuk titik-titiknya nanti bisa langsung saja kita lihat. Nah, menguji algoritma pada dataset yang berbeda. Nah, di sini saya membuat data random ya. Ada 10, 1000, 10.000, 100.000, dan 1 juta. Nah, target value yang akan dicari itu ada di 1000. Nah, oke, langsung saja kita running-kan. Ini tadi ya, kita hapus dulu, run. Nah, bisa dilihat yang pertama itu dataset 10. Nah, linear search-nya itu ini masih sama ya. Indeks min 1 dan waktu pengambilannya itu 0 second, teman-teman. Nah, selanjutnya dataset mulai 1000 ini sama. Nah, dimulai dataset yang sudah mulai agak besar, di mana linear search itu sudah memiliki perbedaan antara waktunya, teman-teman, yang dimana sini ada 0,001 second, sedangkan binary search itu hanya 0 second saja. Dia tidak memerlukan waktu. Dataset semakin besar waktunya, waktu linear search untuk mencarinya. Kemudian semakin besar lagi, maka waktunya akan semakin besar. Nah, itu dia menguji linear dan binary search secara pada dataset yang berbeda. Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan linear search dan binary search. Oke, langsung saja kita bahas dari atas nih. Nah, bisa kita lihat linear search ini memiliki kelebihan codingannya tidak seribet binary search. Bisa dilihat codingan linear search hanya dia memerlukan array dan target dan indeks ataupun value itulah. Nah, sedangkan di binary search itu dia cukup ribet karena memerlukan nilai array, target nilai low atau terendah, ataupun nilai high ataupun tertinggi. Nah, jadi kalau binary search juga menggunakan mid. Oke. Selanjutnya kita amati lagi yang dimana kelebihan linear search ini bisa dibilang dia sangat simpel, kemudian datanya juga tidak harus diurutkan, teman-teman. Nah, sedangkan kalau binary search ini juga memiliki kelebihannya, yaitu dia untuk mencari data itu tidak memerlukan waktu. Bisa dilihat dari hasilnya, dan sangat cocok untuk dataset yang sangat besar, yang dimana jika kita memerlukan dataset yang misalnya 10 juta, 100 juta. Nah, binary search ini sendiri dia tidak memerlukan waktu. Oke, itu dia kelebihannya dari masing-masing. Selanjutnya kita bahas dari kekurangan. Oke, untuk kekurangan linear search ini, dia apabila kita mencari dataset yang besar, minusnya di situ yang dimana linear search itu membutuhkan waktu untuk mencarinya. Nah, ada waktu di sini untuk mencarinya. Selanjutnya, kalau kekurangan binary search ini, dia datanya harus terurut. Apabila tidak terurut, maka binary search ini pun tidak akan berjalan ataupun error. Jadi, bisa disimpulkan kedua codingan ini sangat berguna tergantung pada kebutuhan saja. Jika ingin menggunakan dataset besar, maka rekomendasi itu yaitu binary search. Selanjutnya, apabila dataset yang kecil
ataupun yang simple juga ada linear search, tergantung kebutuhan masing-masing. Oke, sekian dari saya menjelaskan implementasi binary search, menguji linear dan binary search, dan menjelaskan perbedaan binary search dan linear search. Saya Habib Arjun Tarigan, cukup sekian, pamit undur diri dan terima kasih.